Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami ucapkan selamat datang, Tuhan beserta kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, karena hari ini tepat tanggal hari kemerdekaan negara kita, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Jemaat berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi. Jemaat berdiri, jemaat kembali duduk. Haleluya, muliakan
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan dari titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hanya benar,
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ku rantai dosa
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Yeremia 34 ayat 12 sampai 16. Kita baca secara bergantian. Lalu dari Tuhan datanglah firman-Nya kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. pada akhir tahun ke-7 kamu masing-masing harus melepaskan saudaranya orang Ibrani yang sudah dijual kepadamu. Ia akan bekerja padamu selama 6 tahun, kemudian engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak mengarahkan telinganya kepadaku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang mengumumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang dinamai menurut namaku. Tetapi kamu telah berubah pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Kamu telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta minggu ini. Shalom. Mari kita mendengarkan warta jemaat Minggu 17 Agustus 2025. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan topik khotbah, hiduplah sebagai orang merdeka, mangolu songon ngolu ni aka naung malua. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. 2. Persembahan diakoni. Pada hari ini Minggu 17 Agustus 2025 di ibadah pukul 07 dan 9.30 dan pukul 17.00 kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Hudia. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. 3. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun pada hari ini, Minggu 17 Agustus 2025 adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Maka sebelum ibadah minggu yang dimulai dalam ibadah pukul 7, 9.30 dan pukul 17.00 ibadah sore, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 17 Agustus 2025, diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan. Keluarga Hermanto Arwan, Inang Novani Borunapitopulu, dan 1 orang anak laki-laki akan masuk di week 1. Keluarga ini pindah dari HKBP Resort Labuan Ruku, Distrik 13 Asahan, Labuan Batu. Perkenalan di Kebaktian Bahasa Batak pukul 9.30 WIB. 5. Tim violin Naposubulung HKBP pada hari ini Minggu 17 Agustus 2025 di dalam ibadah pukul 9.30 akan diiringi tim violin Naposubulung yang berasal dari gabungan Naposubulung HKBP. 6. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari Devin Sunurat berupa bunga altar. Perhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 7. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 8. Pertangyangan Week. Pada hari Selasa 19 Agustus 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 sebagai tuan rumah keluarga S. Simangutsong Boru Sinaga di GSG. Week 3 tuan rumah keluarga H. Situmorang Boru Siregar di Konsistori. Week 5 tuan rumah keluarga Sintua B. Sinambela Boru Marpaung di Perum Kasamora Blok 1 10 nomor 10 Ciganjur Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1, 3, dan 5. Doa bersama dan long march merawat lingkungan hidup. Pada hari Senin 18 Agustus 2025 pukul 6 pagi sampai selesai, bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, akan diadakan doa bersama dan long march merawat lingkungan hidup, khususnya Danau Toba dan Tapanuli Raya sekitarnya. Kegiatan ini akan dihadiri jemaat dari 4 distrik, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, HKBP Distrik 19 Bekasi, HKBP Distrik 21 Banten, dan HKBP Distrik 28 Deboskap. Kita akan berdoa bersama, berjalan bersama, dan bersaksi bersama yang dipimpin oleh Opui Eporus HKBP, dan dari gereja kita akan diberangkatkan sebanyak 30 orang. 10. Workshop pemusik dan pemandu lagu pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 7.30 pagi sampai selesai. Seksi Dewan Marturia HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan workshop pemusik dan pemandu lagu bertempat di gedung gereja dan GSG. Diberitahukan kepada pelayan musik dan pemandu lagu untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. 11.
PHD Naposobulung Seresot Mampang Prapatan dan Pra Perheheon Naposobulung. Pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 18.00 bertempat di GSG akan dilaksanakan PHD Naposobulung Seresot Mampang Prapatan dan ibadah Pra Perheheon Naposobulung HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada seluruh Naposobulung untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. 12. Perayaan Kebangkitan Remaja sesuai dengan program Remaja HKBP Mampang Prapatan 2025 akan diadakan perayaan Kebangkitan Remaja pada hari Minggu 31 Agustus 2025 di kebaktian pukul 07 pagi dan 09.30 adalah puncak perayaan Kebangkitan Remaja dengan tema Generasi Transformatif Berakar dalam Iman, Bertumbuh dalam Karya. Berikut ini diberitahukan kepada kegiatan Praheon sebagai berikut. 1. Night of Worship. Pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 17.00 sampai 19.00 bertempat di HKBP Mampang Prapatan akan diadakan Night of Worship. Yang kedua, latihan KUR. Diberitahukan kepada seluruh remaja untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut. 13. Kebaktian Padang Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Selasa 26 Agustus 2025 pukul 9 pagi bertempat di Buperta Cibubur akan dilaksanakan ibadah kebaktian Padang Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Diberitahukan kepada seluruh Inahana HKBP Mampang Prapatan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. 14. Kebaktian Padang Lansia HKBP Mampang Prapatan pada hari Rabu 27 Agustus pukul 10 pagi WIB bertempat di Bumi Perkemahan Ragunan akan diadakan kebaktian Padang Lansia HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada lansia untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dan mendaftarkan diri melalui Nyonya Napitupulu S. Boru Manurung. 15. Wisata rohani, seksi lansia dan Inahana. Pada hari Jumat sampai Senin, tanggal 3 sampai tanggal 6 Oktober 2025, seksi lansia dan Inahana HKBP Mampang Prapatan akan mengadakan wisata rohani ke Salib Kasih dan Bukit Sibeabea. Diberitahukan bagi seluruh lansia dan Inahana yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat mendaftarkan diri melalui Amang Budiman Silalahi. 16. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit yang terdapat di dalam warta jemaat. 1. Nata Desmanik, Wik 2, rawat jalan. 2. Amang Pesta Robert Siahaan, Wik 1, rawat jalan. 3. Amang Sihol Ambarita, Wik 1, rawat jalan. Inang Nyonya Silalahi, Sintua Emi Gurning, Wik 3, rawat jalan. Amang Sintua Agustinus Simanjuntak, Wik 2, rawat jalan. Christopher Jonathan Andrew Hutajulu, Wik 5, rawat jalan. Gordelia Maria Fredela Hutajulu, Wik 5, rawat jalan. Inang Nyonya Pasaribu Winda Mariska Novalin Boru Simanjuntak, Wik 2, Rumah Sakit Helsa Pondok Gede. Dan Gevariel Jovade Darian Purba, Wik 5, pemulihan di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. 17 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 18 ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 19 keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur, dan yang lain dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di hari ini tertulis di 1 Petrus 2 ayat 12 sampai ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 12 sampai ayat 16. Demikian natsnya. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikian natsnya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi waktu kita bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita dari antara kita pasti ada yang terharu karena Amang dan Inang tidak selalu setelah tamat sekolah kita menyanyikan lagu ini dalam hal-hal tertentu saja, misalnya urusan negara, mungkin ASN dia atau mungkin di sekolah. Jadi ada semangat, ada menggugah hati kita, menancapkan rasa kecintaan kita terhadap negara kita, juga membuat kita juga merasa menjadi bagian dari negara, merasa membuat kita memang menjadi semakin kuat ikatan kita dengan negara kita. Karena dalam setiap hari belum tentu kita merasa bahwa ini bangsa kita, terkadang udah lurus-lurus saja seperti itu. Saudara-saudari, di hari ini, di minggu ini, sebagai topik khotbah adalah hidup sebagai orang merdeka. Kalau kata merdeka berarti ada kemandirian, tidak diperbudak, tidak dijajah, tetapi dia memiliki kemandirian, tidak diikat atau tidak dipaksa oleh orang lain. Nats ini adalah surat Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, di mana orang-orang Kristen yang baru bertobat dan juga ada juga orang-orang yang merantau dan hidup di Asia Kecil ini, mereka menghadapi goncangan, termasuk orang-orang yang baru Kristen. Mereka harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dahulu, termasuk kebiasaan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka juga harus dibenci. Jadi komunitas mereka dibenci, mereka juga difitnah sebagai pengacau karena banyak dari praktek yang sebelumnya mereka tinggalkan. Otomatis itu mengganggu kesejahteraan orang yang lain. Sehingga ini menimbulkan respon, mereka ketakutan, bahkan mereka juga menjadi orang yang apatis. Maka Petrus datang bukan hanya menawarkan penghiburan sesaat atau untuk hanya menguatkan mereka, tetapi justru Petrus mengajak mereka untuk tetap setia, karena setiap orang yang mengikut Kristus harus menghadapi penderitaan. Jadi Petrus menggambarkan kehidupan ini, kehidupan yang berjalan ini adalah kehidupan yang penuh cobaan, tetapi kiranya itu tidak menyurutkan mereka untuk melakukan kebaikan. Jadi walaupun mereka difitnah, walaupun mereka harus dianiaya,
kiranya mereka tidak menjadi campur dengan orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang membenci mereka, sehingga mereka meninggalkan iman mereka. Mereka harus pikul salib. Dunia tidak boleh mempengaruhi orang-orang percaya. Itu sebabnya dalam nats ini Petrus mau mengajak mereka hiduplah sebagai orang yang merdeka. Maka melalui nats ini, Amang dan Inang, ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita. Kita juga diajak oleh firman Tuhan hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka yang seperti apa? Apakah kita menjadi orang merdeka, bebas sebebas-bebasnya? Kemerdekaan justru membuat kita, mengajak kita untuk merdeka melakukan kebaikan. Jadi hidup orang merdeka adalah hidup yang merdeka untuk melakukan kebaikan. Apa yang dihadapi oleh jemaat di Asia, yang dihadapi oleh Petrus, akan juga kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi kejahatan, penganiayaan, penderitaan tidak menyurutkan kita untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, Amang dan Inang, melalui nats ini, milikilah cara hidup di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemerdekaan yang mengikat kita adalah kemerdekaan untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau jemaat di Asia, mereka dikategorikan adalah jemaat perantau dan pendatang. Jadi dua kewarganegaraan. Kita juga di dunia ini memiliki dua kewarganegaraan. Warga negara kita adalah warga negara surgawi karena kita sudah menerima baptisan, tapi kita juga memiliki kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Kewarganegaraan surgawi karena kita sudah menerima keselamatan, maka sesungguhnya itulah yang menghantar kita menjadi warga negara yang baik. Perantau dan pendatang. Yang namanya perantau itu berarti sementara, pendatang juga sementara. Kalau kita adalah perantau dan pendatang di kewarganegaraan kita, maka yang kita lakukan adalah tunduk pertama sekali kepada Tuhan, tunduk kepada Yesus yang telah memanggil kita kepada keselamatan. Jadi status kewarganegaraan surgawi inilah yang membuat kita memiliki peran. Status ini, kewarganegaraan kita itulah sebagai warga negara Allah, kerajaan Allah, dan warga negara Indonesia yang baik, inilah yang membuat kita, Amang dan Inang, menjadi orang-orang yang mengutamakan hal yang baik, membawa pribadi kewarganegaraan surgawi kepada kewarganegaraan dunia. Hidup kita adalah sementara. Jadi Petrus mau mengajak kita di sini, kita harus tampil beda. Tapi tampil bedanya bukan tampil beda asal tampil beda. Orang saat ini tampil bedanya hanyalah misalnya di pakaian. Maunya biar agak tampil beda dulu dari yang lain. Nyentriklah dia. Yang dipakai lagi uangnya sampai hampir 15 cm. Ini panjangnya sampai sebegini. Kan nyentrik. Kemudian yang laki-laki bisa saja dia langsung pakai rambutnya atau membuat rambutnya seperti rambut perempuan, kemudian diwarnai, ada yang warna pink, ada warna biru, ada warna kuning, itu dalam satu kepala, biar nyetrik dia. Atau mungkin juga dibuat bulu matanya sepanjang katulistiwa, biar nyetrik dia. Orang selalu menggambarkan penampilan yang nyetrik itu adalah tampil beda, dia berbeda, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi Amang dan Inang, dalam nats ini, orang yang mau tampil beda, orang Kristen yang tampil beda adalah dia memiliki etika. Dia memiliki etika Kristiani. Saat ini orang semakin pintar berbahasa. Satu orang, anak SMA bisa memiliki kemampuan 4 bahasa. Apalagi waktu musim-musimnya film Korea, drakor, anak-anak muda berlomba untuk belajar bahasa Korea, walaupun hanya melalui YouTube. Atau juga dalam keseharian bagaimana tampil untuk
lebih berkuasa atau lebih mampu dibandingkan yang lain. Jadi tampil beda ini sehingga membentuk dia menjadi orang yang lebih unggul karena dia berbeda dari orang lain. Tapi Amang dan Inang, yang diperlukan adalah tampil beda kita memiliki etika. Saat orang mampu memiliki bahasa yang lebih baik, banyak, tapi etikanya juga harus ada. Saat ini tidak sungkan-sungkan lagi anak-anak bilang ke orang tuanya, "Lu," katanya sepertinya. Padahal itu adalah kurang sopan. Bagaimana juga anak-anak sekarang mendominasi orang tuanya. Orang Kristen sebagai pendatang dan perantau, dia harus memiliki kehidupan yang baik, tampil beda dari orang lain, memiliki etika, menjunjung etika. Semakin pintar orang, etikanya juga harus semakin naik. Amang dan Inang, nats ini diberitakan kepada jemaat yang sedang menderita, yang sedang ketakutan, yang hampir-hampir tidak memiliki harapan, putus asa. Kenapa kami menjadi orang Kristen tapi justru kami dianiaya? Maka orang Kristen, Amang dan Inang, tampil bedanya adalah jangan gampang putus asa. Jangan gampang putus asa. Memang saat ini ekonomi karena pajak mungkin meningkat, penjualan juga harus menaikkan harga, ini berdampak kepada ibu-ibu. Padahal harus membagi untuk anak sekolah, membagi untuk anak yang bekerja juga harus dibagi, untuk makanan di rumah, atau bahkan untuk perjalanan, untuk adat, untuk gereja. Semua hal membebani pikiran kita. Kiranya itu tidak membuat kita putus asa. Kita tampil beda, kita boleh percaya diri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya kita diberikan bijaksana mengatur keuangan yang kita pegang. Hanya dengan bantuan Tuhanlah kita mampu memiliki kebijaksanaan untuk mengatur segala sesuatunya dengan benar. Tampil beda, kita mampu mendekatkan diri pada Tuhan saat baik atau tidak baik suasananya. Amang dan Inang, di saat dunia sekarang berlomba-lomba mencari keuntungan dengan cara yang tidak layak juga, kita harus berani tampil beda. Kiranya Amang dan Inang, kita tidak membawa hasil korupsi, hasil kejahatan menjadi makanan anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita. Kiranya kita tidak membawa uang dari hasil tipuan untuk kebutuhan rumah tangga kita. Kiranya kita tidak membawa hasil membodoh-bodohi orang supaya kita sejahtera. Tampil beda. Saat dunia mengatakan kita harus ini supaya termasuk hidup modern, hidup yang mengikuti zaman, tapi kita mengatakan inilah aku karena aku warga negara surga. Semakin tingginya saat ini orang-orang yang memiliki IP tinggi, ilmu penjilat tingkat tinggi, menjilat atasannya supaya memperoleh jabatan, maka kita harus tampil menjadi orang yang tetap rendah hati, yang memiliki kemauan dan kemampuan, bukan dengan menjilat, tetapi memiliki kemampuan murni, kita asah, kita berjuang untuk mendapatkannya. Amang dan Inang, yang kedua melalui nats hari ini adalah kita diajak berbuat baik kepada orang yang membenci dan memfitnah. Jadi kemerdekaan ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, kemerdekaan kita secara negara 80 tahun hari ini kan, tapi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia kita sudah memperoleh keselamatan, kita sudah ditebus, kita sudah diberikan kemerdekaan, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini harus mendorong kita, memotivasi kita untuk merdeka. Masih ada Amang dan Inang saat ini yang terjajah di antara kita? Ada orang yang masih terjajah, pribadi yang terjajah. Jadi dulu saya punya teman, dia bilang seperti ini, setelah menikah dia bilang, saya sangat susah untuk melepaskan rokok. Kenapa? Ya memang sudah susah, karena ini saya mending lebih baik cerai dengan istri daripada dengan rokok, karena duluan saya mengenal rokok daripada istri, katanya.
berarti ini adalah penjajahan. Penjajahan tidak masih mau terikat, lebih memilih hal yang tidak baik. Penjajahan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Penjajahan yang sedang kita alami juga, handphone juga bisa jadi penjajah bagi kita. Jadi kita tidak orang yang merdeka. Waktu berdua juga pegang handphone, ke dapur juga pegang handphone, di kamar juga pegang handphone. Sudah sama-sama istirahat, suami di tempat tidur, istri di tempat tidur, saling membelakangi, sama-sama pegang handphone. Akhirnya tertidur dengan handphone, bukan peluk istri, yaitu atau bahkan juga terhadap anak juga. Satu di meja makan, satu di ruang tidur, satu di ruang nonton, satu di ruang keluarga, semua pegang handphone. Akhirnya sunyi sepi sendirilah di rumah ini, ramai tapi sangat sepi sekali. Berarti kita masih mau dijajah oleh handphone ini. Ini adalah penjajah yang paling besar saat ini. Bukan hanya anak-anak yang dilepaskan dari kemerdekaannya, tapi orang tua sampai lansia juga terjajah oleh handphone ini. Kita adalah orang-orang merdeka. Ketika Tuhan sudah memberikan kemerdekaan, maka kita juga memerdekakan orang lain. Apakah kita sering menjadi penjajah bagi orang lain? Jangan-jangan kita juga mau menjajah orang lain. Seringkah Amang dan Inang memanipulasi teman? Memaksakan selera kita? Kalau kita masih sering memaksakan selera dan pikiran kita kepada orang lain, maka kita adalah penjajah bagi orang lain. Orang yang suka-sukanya ngomong kepada orang tua. Ada kan orang muda ini kan makin pintar sekarang. Bahasanya juga bahasa yang sangat tinggi. Jadi pikirnya dia lebih pintar dari orang tua. Lomo-lomo nama mendok hata tunatorasna. Atau mungkin juga sebaliknya, orang tua juga bisa menjadi penjajah bagi anaknya. Anaknya minta kuliah di sini, bapaknya misalnya seperti ini, bapaknya dulu punya keinginan cita-cita jadi dokter. Tapi karena orang tua tidak sanggup, anaknya dipaksa les mau mulai SD, satu SMA les, tujuannya asa dokter mengertian ibana. Itu juga adalah penjajahan. Ketika suami juga memaksakan pendapatnya kepada istri, kalau misalnya suami kan bisa memaksakan kehendaknya, ikono domak dah. Kalau istrinya tidak mau, langsung suaminya tidak mencakapi dia seminggu. Kadang juga itu hal yang sepele saja. Kita disuruh untuk mau memerdekakan orang lain. Teman-teman juga bisa menjadi korban jajahan kita. Jadi Amang dan Inang, yang diperlukan saat ini adalah banyak, yang sangat diperlukan dunia saat ini adalah mau mendengar orang. Banyak orang yang pingin mengeluarkan bebannya. Orang kalau diajak ke psikolog sudah langsung merasa, oh kayaknya orang sakit jiwa. Padahal kita butuh ada yang mendengar, karena begitu banyaknya masalah. Ketika datang teman kita kepada kita mendengar, tiba-tiba apa yang dicurhatkan besoknya sudah menyebar. Langsung yang sudah mendengar langsung bilang seperti ini kepada temannya, saya sudah ngerti itu, dari hal yang kecil sampai hal yang besar saya sudah paham dia seperti apa. Padahal teman ini menginginkan kita hanya untuk mendengar saja. Kita berempati, bersimpati kepada dia. Kalau tidak bisa menolong, pinomat mau mendengar. Amang dan Inang, kadang kita mau menjadi penjajah, yang membuat orang seperti tidak memiliki harapan ketika berjumpa dengan kita. Kemerdekaan adalah hak semua orang dan itu sudah diberikan Allah kepada kita. Maka jangan memperbudak orang lain. Mungkin Amang dan Inang, kita tidak memiliki pekerja atau asisten rumah tangga. Atau mungkin kita punya asisten rumah tangga, molomot tadu tuhalaki, HP nggak diulang-ulang nado tinggal, molomot tamu se tuhalaki, HP adong do hak nadisi, adong do hak ni sahalak asisten atau orang yang kerja pada kita, adong do hak ni ibana di tonga-tonga ni ulonna ketika bersama dengan kita. Masih ingat tita ke-10, tita ke-10, tita ke-4 juga, supaya mereka yang bekerja dengan kita diberikan haknya.
istirahat, libur. Mereka juga istirahat, adong duhakna. Mari kita berikan. Kalau di Nats Yeremia tadi, Amang dan Inang, Tuhan mengingatkan itu. Tuhan mengingatkan mereka, kalau ada 6 tahun yang sudah bekerja padamu, di tahun ke-7 lepaskan, perdekakan mereka. Karena ada seorang hamba yang datang kepada Tuhan karena dia tidak punya uang, jadi dia jual diri. Dia menjual dirinya menjadi hamba kepada Tuhan yang kaya, bekerja kepada Tuhan yang kaya 6 tahun. Tapi mereka juga harus dibebaskan. Itu yang dituntut oleh Yeremia. Mereka mengose atau mereka melanggar janji itu kepada Tuhan. Maka Amang dan Inang, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Maka mari merdekakan orang-orang yang bersama dengan kita. Tidak hanya asisten, tapi teman-teman kita. Jangan-jangan juga Amang dan Inang, kalau kita sering bilang pakai dress code, padahal teman kita tidak cocok. Jangan-jangan juga itu bisa melepaskan kemerdekaan seseorang untuk berkreasi dalam kehidupannya. Firman Tuhan hari ini, berbuat baik kepada orang yang membenci dan orang yang memfitnah. Jadi dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang ditunggu Allah, untuk melakukan hal yang baik kepada semua orang, baik atau tidak baik keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Mari merdekakan diri kita. Memerdekakan diri adalah dengan mau diatur oleh firman Tuhan. Mari memerdekakan orang lain. Dalam hal kecil itu sangat menyukakan hati orang-orang yang sedang terbelenggu. Amang dan Inang yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak memiliki kemerdekaan. Merdeka juga tunduk pada pemerintah. Jadi tunduk pada pemerintah bukan hanya sekedar melakukan hal-hal yang diaturkan oleh pemerintah, misalnya bayar pajak, tapi hal kecil juga Amang dan Inang. Di lampu merah sering nabrak. Jadi pernah ada Sintua bilang seperti ini, kadang Inang lampu merah itu serasa lampu pink, warna pink katanya, karena langsung diterobos. Jadi orang yang suka menerobos lampu merah, orang yang suka menerobos lampu kuning juga melanggar peraturan lalu lintas juga adalah orang-orang yang terjajah oleh kepentingannya, terjajah karena ingin cepat, padahal tinggal dia yang mengatur. Lampu merah itu hal yang sederhana saja, atau bayarlah pajak, itu tak bayar pajak entah. Nangpe Amang dan Inang, pemerintah tidak kita sukai juga, doakanlah pemerintah. Jadi waktu masa-masalah pemilihan presiden dulu, ada yang berkotak-kotak, ada yang menjagokan presidennya masing-masing. Siapapun yang menang, siapapun yang menjadi pemerintah saat ini, tugas dan tanggung jawab kita adalah tunduk kepada pemerintah, bukan kepada orangnya, tapi kepada pemerintah. Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah itu berasal dari Tuhan untuk mengatur kesejahteraan, membawa kita kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Maka tugas kita adalah doakan pemerintah. Lakukan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Unang taparwarowa. Apalagi Amang do Inang, sonari di YouTube sudah memaparkan tentang keburukan pemerintah dan kebaikannya. Sehingga ada orang yang karena marahnya kepada pemerintah, dia juga marah-marah, dia juga menghakimi. Hati-hati Amang dan Inang, orang yang merdeka tidak menghakimi, orang yang merdeka tidak menjelek-jelekkan, tetapi orang yang merdeka mendukung pemerintah. Sejahat apapun pemerintah itu adalah oknum, tapi yang penting adalah bagaimana kita sebagai orang yang memiliki kewarganegaraan di dunia ini, kita mau mendoakan mereka supaya mereka semakin diberikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya kita mengisi kemerdekaan ini, mau memerdekakan orang lain dan mau juga merdeka di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam diri Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami bersukacita mensyukuri kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Kami adalah warga negara yang ada di Indonesia ini, sekaligus juga warga negara surgawi. Kami Tuhan tempatkan di negara kami ini sebagai warga negara adalah diutus untuk menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang terpanggil menjadi berkat dan memberkati orang lain, memerdekakan orang lain, karena kami sudah menerima kemerdekaan di dalam Tuhan. Berkatilah perjuangan para pahlawan kami, dan ketika kami menjadi generasi yang masih hidup sampai sekarang, kiranya kami juga mampu mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan semua jemaat-Mu kepadamu. Berkati mereka dalam kehidupan mereka setiap hari, berkati pekerjaan tangan mereka, kuatkan mereka dalam keadaan lemah, berikan mereka juga sukacita di dalam banyaknya masalah yang mereka hadapi. Biarlah Roh Kudus yang tetap menguatkan mereka, memberikan hikmat dan sukacita. Kami serahkan juga jemaat-Mu yang merindukan anak kepadamu Tuhan. Tuhanlah yang memberikannya. Demikian juga yang mencari jodoh, Tuhan yang berikan, dan yang sedang mencari pekerjaan, tolong Tuhan berikan mereka ketekunan, mereka mau memulai dari awal. Berkati mereka Tuhan, dan ilmu yang mereka terima, ajar mereka memakai kesempatan sekecil apapun kesempatan itu sangat berdampak bagi mereka. Kami juga bawakan kepadamu anak-anak-Mu yang sedang dalam masa pendidikan. Tuhanlah yang memberikan hikmat dan kepintaran kepada mereka. Demikian juga anak-anak-Mu yang sedang berdomisili di luar Jakarta ini karena pendidikan mereka. Berikan mereka Roh Kudus, kuatkan mereka untuk tetap memilih hal yang baik dalam kehidupan mereka. Kami juga bawakan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, ada 24 orang. Tuhanlah yang memberikan mereka sukacita, pertambahan umur dan rasa syukur karena kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup mereka. Kami juga mau serahkan kepadamu jemaat-Mu yang sedang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Tuhan, kiranya cinta kasih dalam keluarga mereka semakin hangat. Mereka setia kepada janji pernikahan, tidak mau diganggu oleh kuasa iblis. Tuhanlah yang menetapkan pernikahan kudus dalam kehidupan orang Kristen. Ajar mereka Tuhan hanya bergantung kepada Tuhan. Kami juga bawakan kepadamu semua kegiatan yang berlangsung dalam minggu ini di dalam jemaat-Mu, pertanyaan kegiatan kategorial. Tuhanlah yang memampukan semua pelayan yang akan melayani yang dipimpin oleh pendeta resort. Demikian juga semua jemaat-Mu turut aktif dalam semua kegiatan yang sudah ditetapkan di gereja ini. Kami juga membawa kepadamu ya Tuhan anggota jemaat baru, yaitu keluarga Hermanto Arwan Nopani Buruna Pitupulu. Tuhanlah yang menguatkan mereka menjadi jemaat yang aktif di dalam gereja ini. Berkati keluarga mereka Tuhan. Kami juga bawakan kepadamu yaitu kegiatan doa bersama dan long march merawat lingkungan hidup sebagai wujud kepedulian HKBP tentang pergumulan yang sedang terjadi di Toba dan sekitarnya yang berdampak kepada kehidupan masyarakat dan generasi yang akan datang. Tuhan, kami bersatu berdoa meminta kepada Tuhan supaya kiranya itu berdampak kepada pemerintah dan pemerintah mau melaksanakan dan mereka mampu melihat apa yang sedang terjadi di sekitar Danau Toba yang berdampak kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Tuhanlah yang memberikan hujan, memberikan hari yang cerah, memberikan kami hati yang tetap semangat bersatu untuk berdoa. Tuhan, kami juga membawa kepadamu kegiatan workshop pemusik dan pemandu lagu yang akan berlangsung di hari Sabtu. Berkati semua yang turut serta, yang berperan dalam kegiatan itu yang dipimpin oleh Dewan Marturia.
Demikian juga kebaktian Padang Inahana, kebaktian Padang Lansia, wisata rohani seksi lansia dan Inahana, dan juga perayaan kebangkitan remaja yang akan berlangsung di hari yang akan datang. Tuhanlah yang kiranya menguatkan semua panitia yang mengorganisir semua kegiatan. Kami juga bawakan negara kami dan pemerintah. Tuhanlah yang senantiasa menguatkan mereka melakukan tugas mereka untuk membawa kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban di negara kami ini. Di tengah-tengah ekonomi yang semakin menurun, kebutuhan semakin meningkat, yang sering memicu pergolakan, memicu pertengkaran dalam rumah tangga, dalam negara juga. Tolong Tuhan, kuatkan kami untuk bersatu, untuk peduli dengan negara kami, peduli dengan kehidupan kami, supaya ada keamanan dan ketertiban di negara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Marilah kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.